Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang min, modus, dan median. Materi ini berkaitan dengan materi pengolahan data. Materi ini biasanya disampaikan di kelas 5 dan di kelas 6. Baik, kita mulai. Yaitu adalah min. Min juga biasa disebut sebagai nilai rata-rata. Nah, jadi min itu juga sama dengan nilai rata-rata. Bagaimana cara menentukan min dari suatu data? Caranya adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah nilai data sendiri dapat diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi setiap nilai data. Dari kumpulan itu nanti kita tambahkan atau kita jumlahkan frekuensinya atau banyaknya data. Nah, jumlah data juga dapat diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian setiap nilai data dengan frekuensi. Untuk lebih baiknya, untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung coba masuk ke contoh. Berikut adalah banyaknya ikan yang diperoleh oleh beberapa anak yang ikut lomba memancing. Jadi nanti ada beberapa anak yang mengikuti lomba memancing. Nah, di situ. Itu merupakan kumpulan banyaknya ikan yang diperoleh oleh beberapa anak. Dari data tersebut dapat kita ketahui ada 10 anak yang mengikuti lomba memancing. Karena data yang disajikan itu ada 10 data. Tentukan nilai rata-rata banyaknya ikan yang diperoleh. Maka kita bisa menentukan nilai rata-rata dari data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nilai rata-rata yaitu dengan cara jumlah nilai data dibagi dengan banyak data. Jumlah nilai data sendiri adalah banyaknya ikan yang diperoleh oleh beberapa anak tadi. Jadi banyaknya ikan 7, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 8, sampai data yang paling akhir yaitu angka 6. Per banyaknya data. Banyaknya data itu merupakan banyaknya anak yang mengikuti lomba memancing. Sehingga dapat kita peroleh 70. 70 itu adalah hasil penjumlahan dari jumlah nilai data. 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 6. Nah, hasilnya adalah 70. Per 10. 10 itu adalah banyaknya data. Sehingga dapat kita peroleh 7. Jadi, nilai rata-rata atau banyaknya ikan yang diperoleh adalah 7. Itu adalah 7 ekor. Itu adalah modus. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, data yang paling sering muncul. Pada tabel, modus adalah nilai data yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, jika pada diagram batang, modus adalah nilai data yang memiliki batang tertinggi. Nah, itu bisa dikatakan bahwa itulah modusnya. Contoh, nah kita langsung masuk ke contoh. Tinggi badan pemain futsal MI Sugewaras dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada beberapa anak yang kita data tinggi badannya. Dari data tersebut kita ketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 anak dengan masing-masing tinggi yang berbeda. Dan ada juga yang sama dalam satuan sentimeter. Modus tinggi badan pemain futsal tersebut adalah, nah kita bisa menentukan modusnya. Nah, data tersebut akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Tinggi badan anak 138 cm, jadi dalam data tersebut ada beberapa tinggi badan yang berbeda. Ada 138, 143, 146, 149, 152, dan 154 cm. Untuk yang 138 ada 5 anak. 143 ada 1 anak, 146 ada 4 anak, 149 ada 3 anak,
152 ada 2 anak, 154 ada 1 anak. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui banyaknya siswa atau frekuensinya yang paling banyak adalah 5. Nah, 5 itu merupakan banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 138 cm. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 138 cm itu merupakan modus dari data tersebut. Nah, bisa ya untuk mengetahui bagaimana modus, yaitu median. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi ketika kita ingin menentukan median dari suatu data, kita harus mengurutkan terlebih dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, cara menentukan median jika jumlah datanya ganjil. Jadi biasanya data yang disajikan ada yang berupa data ganjil dan berupa data genap. Nah, untuk yang ganjil sendiri adalah suku yang tepat berada di tengah. Jadi jika datanya ganjil, maka suku atau data yang berada di tengah-tengah tepat itulah yang dinamakan sebagai median. Nah, jika datanya genap, maka jumlah dua suku tengah dibagi 2. Jadi, suku yang berada di samping kiri dan samping kanan dari tengah-tengah atau dari median, nah itu kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. Untuk lebih tepatnya, lebih mudahnya kita langsung coba masuk ke contohnya. Untuk yang pertama, hasil ulangan bahasa Inggris Linda selama semester 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini selama semester 1 Linda mendapatkan hasil ulangan bahasa Inggris. Nilainya ada sebagai berikut. 8, 7, 7, 6, 9, 8, 9. Nah, berapa median dari data ulangan tersebut? Nah, dari data itu untuk menentukan mediannya adalah kita harus mengurutkan mulai dari yang terkecil terlebih dulu. Baik, kita urutkan ya. Dari data itu yang paling kecil nilainya berapa? Ya, paling kecil adalah angka 6. Maka 6 kita tulis terlebih dulu. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, ternyata dapat kita ketahui bahwa data ini merupakan data ganjil. Jadi, ada 6, 7, 7, 8, 9, 9. Jadi, data tersebut merupakan data ganjil. Jika data ganjil, jadi sini Linda telah melakukan ulangan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali ulangan. Maka mediannya adalah nilai yang berada di tengah-tengah tepat, yaitu data keempat. Karena di sebelah kiri ada 3 angka, di sebelah kanan juga ada 3 angka, tepat berada di tengah. Nah, jadi ini adalah nilai mediannya. Mediannya adalah suku yang berada di tengah, yaitu angka 8. Nah, jika datanya ganjil mungkin akan lebih mudah. Contoh yang kedua. Berikut adalah data berat badan siswa kelas 6 MI Nusa Bangsa. Nah, adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa anak, ada anak kelas 6 yang diukur berat badannya dalam satuan kilogram. Tentukan median dari data di atas. Baik, sebelum kita menentukan mediannya, kita harus apa? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah yang harus kita lakukan adalah mengurutkan dulu mulai dari yang terkecil. Kita ketahui bahwa data yang paling kecil adalah 32 kg. Nah, kita urutkan sampai data yang paling besar yaitu adalah 35 kg. Dari sini kita tahu bahwa ternyata data anak yang diukur berat badannya adalah 20 anak. Dari 20 anak itu, maka mediannya berada di tengah-tengah antara data ke-10 dan data ke-11. Nah, di tengah-tengah tepat sini ternyata.
Sehingga karena data ini merupakan data genap, kita bisa menjumlahkan data yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari median, dari bagian yang paling tengah itu. Di situ kita menemukan ada 33 dan 34. Jadi dua data itu yang kita gunakan. Mediannya adalah jumlah dua suku tengah, yaitu suku yang di sebelah kiri satu angka, suku yang di sebelah kanan juga ada satu angka, yaitu 33 dan 34. Kemudian dibagi dua. 33 ditambah 34 per 2 sama dengan 67 per 2. Hasilnya adalah 67 dibagi 2 sama dengan 33,5 kg. Jadi medianya adalah 33,5 kg. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menentukan median jika datanya berupa data genap. Pelajari kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bisa digunakan untuk membantu memahami atau berlatih materi-materi tentang min, modus, dan median. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.